Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini kembali dalam rangka menuntut ilmu tentunya, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan kebaikan yang banyak di sisi Allah. Kita akan coba bahas judul yang diberikan, yakni sudah siapkah Anda? Waduh. Walaupun mungkin mukaddimah judul ini umum sifatnya. Ya, kalau saya sih lebih berhusnuzon untuk semua hal ya. Enggak diidentikan dengan kematian saja, atau mungkin hidup yang baru dalam rumah tangga, atau mungkin lembaran baru dalam kehidupan. Intinya Islam ini agama yang menginginkan kita ini berilmu sebelum beramal. Berilmu sebelum beramal. Ya, orang yang berilmu, orang yang betul-betul tahu bahwa ada hukum sebab akibat dalam kehidupan. Al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Nah, ya, balasan tergantung perbuatan. May yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia bakal memetik. May yazra yahsud. Apa yang kau tanam, itu yang bakal kau petik. Apa yang kau tabur, itu yang bakal kau tuai, gitulah. Makanya Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, itu semua tentu didapatkan dengan kesungguhan. Makanya ulama mengumpulkan beberapa hal yang berkaitan tentang penyebab-penyebab datangnya keburukan. Tentu penyebab yang paling utama adalah sikap lemah yang kita miliki. Ini kalau akidah kita enggak kuat, kita bakal menjadi orang yang berharap selalu dimaklumi gitulah. Padahal izzahnya kita ketika kita tidak menyandar kepada manusia. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Harga diri itu ketika kita enggak bersandar kepada manusia. Karena bersandar ya kepada Allah, bukan kepada manusia. Makanya aneh kalau ada orang Islam takut sama orang kafir, tuh aneh. Aneh bukan enggak berani, Ustaz. Dia ini backgroundnya banyak banget, Ustaz. Back apanya nggak nanggung-nanggung. Ya, ada yang ciut duluan, mau buka usaha begitu. Aneh mendingan jadi pegawai dia deh, Ustaz. Ini cukong lumayan, walaupun kafir bandenya banyak gitu.
Akhirnya jadi kacungnya cukong gitu. Ya yang begini nih akhirnya tiap Desember, di ujung Desember pakai baju center class biasanya. Gimana kata bos suruh begitu, kita mau bilang apa Ustaz? Disuruh bersaing bisnis takut. Bukan Pak, masalahnya dia punya modal. Dia punya gedung, dia punya tanah, dia punya power. Kita punya apa? Kita punya apa? Kita punya Allah. Karena akidahnya berantakan, itu yang terjadi sekarang. Saya sering sampaikan di beberapa kajian. Dulu Khalid bin Walid selalu menang perang karena dia selalu berkata kepada pasukannya yang sedikit, musuhnya yang banyak. Wahai pasukanku yang sedikit, musnahkan mayit-mayit ini. Kok kamu bilang mayit, Khalid? Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beda kita dengan orang kafir itu kayak orang hidup sama orang mati. Anda bilang sama pasukan, hancurkan mayit-mayit tersebut. Kita sekarang nggak perang secara fisik, ekonomi kita perang. Ya, kenapa mesti takut melawan orang-orang kafir dengan modal yang banyak? Kan kita punya modal Allah. Ini akidah yang berantakan ini membuat kita sekarang tergonjang-ganjing dengan ekonomi kita. Sampai nggak punya malu, ada masjid dititipin ATM bank riba, saya bilang begitu. Masjid ada titipan ATM bank riba. Padahal takmirnya tahu tuh gereja mana mau ditaruhin BSI di situ, betul? Kan bahlul betul-betul kan? GM, jahil murokab, bodoh double itu. Kita nggak punya izzah gitu loh. Ya, agama yang berani bilang riba haram itu cuma agama Islam. Yang lain nggak mengakui kebenaran Islam, makanya dibilang kafir. Ya, Allah mengatakan, innalladzina kafaru, orang-orang yang ingkar dengan syariat. Sekarang malah kita pertontonkan. Ya, mereka yang nggak nerima syariat, bahkan ATM syariat pun mereka nggak terima, kita malah izinkan riba ada di depan masjid. Kan bodoh banget gitu ya. Ini yang terjadi karena akidah kita berantakan. Ya. Akhirnya ya minta posisinya darurat terus. Ya Allah, pahami aku ya Allah, maklumi aku ya Allah. Ya, padahal dia punya Tuhan baik, cuma nerima yang baik. Ya, innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Nah, kita pengen ngomong, sudah siapkah kita nih? Ya, dilarin kemana sih bisa sebenarnya, kita mau ngomongin masalah kematian, sudah siap belum nih ketemu sama malaikat maut ini? Yang ada sebuah riwayat Nabi mengatakan bahwa malaikat maut itu menatap wajah anak Adam 70 kali dalam satu hari. 70 kali dalam satu hari malaikat maut menatap wajah anak Adam. Berarti kalau dibagi 24 jam berapa kali tuh? Sejam 3 kali. Malaikat maut nengokin muka ente. Ente masih bermaksiat, enjoy dengan riba, menghalalkan yang diharamkan, coba. Lau ta'lamu ma'alamu larahiktum khalilan labakaitum kasiran. Maka Nabi bilang begitu. Makanya kalau kalian tahu semua yang aku tahu, sedikit ketawa ente, banyak menangis. Ya, jadi nggak perlu tahu semua. Dan itu dipraktekkan sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku menghafal, duduk bersila nih Abu Hurairah kayak antum begini. Dia mengatakan, aku hafal hadis segini dan segini. Berisyarat, maksudnya 2 karung. 1 karung dan 2 karung. Ini aku hafal luar kepala. Kata Abu Hurairah. Maka beliau lah periwayat hadis yang paling banyak kan. Ya. Tapi yang kuberikan kepada manusia cuma segini. Cuma 1 karung. Yang sekarung gak kuberikan. Orang bilang kau menyembunyikan ilmu. Tidak. Karena kalau kuberikan semua udah dipotong leherku. Baru ngomong masalah bid'ah aja dibilang Wahabi, betul? Baru ya tuh. Belum yang lain-lain tuh kita. Dan lainnya, betul? Makanya ada tahapan, bukan sih mengharamkan jagung buat bayi, cuma belum waktunya. Nanti ada masa di mana bayi kuat makan jagung. Tapi ulama sepakat nggak ada yang bilang jagung itu haram. Apalagi cabai, betul? Masya Allah. Jangan bilang cabai haram, ya. Kalau dokter bilang haram mungkin karena ahlul ilmi. Buat yang sakit mah jangan, gitu ya. Kalau buat yang nggak masalah makan cabai. Sumber vitamin C yang paling bagus kok. Ya, teman, syariat sudah baku tuh. Ustadz,
Kalau bicara sudah siap ke Anda, ini umum banget Ustaz. Naam. Supaya kesan sudah siap atau belum kan kita mesti kuat nih Ustaz. Enggak boleh lemah, enggak boleh lemah. Makanya ada bab dalam agama ini, ulama mengumpulkan penyebab sikap lemah dalam hidup. Ya, sikap lemah dalam hidup. Karena kita bicara cuma mati kayaknya siap, padahal urusan bersaing bisnis kita nggak siap, urusan berumah tangga kita nggak siap, urusan hijrah kita nggak siap, betul? Kayaknya kita kupas luar dulu deh. Kalau bicara mati udah sering, lewat kuburan juga udah sering, tapi nggak ada yang kapok, begitu aja, betul? Mandiin mayat ntar, berantem antar teman nggak akur, betul? Gimana sih? Kita nih kadang-kadang lakanut sifat ingkar kita nih. Makanya sebenarnya jangan repot menjaga makanan ya, dan lain-lain. Kayaknya kalau dokter bilang metabolisme yang dirapin lebih bagus deh ketimbang kita jaga makanan gitu loh. Karena standar makanan kan halal haram. Asal halal bismillah. Jangan yang halal diharamin. Ini lagi modal orang haramin nasi, betul? Duh, gue gak makan nasi lagi deh. Nasi enggak deh. Sama nasi takut pahlawan kita semua makan nasi. Jadi pahlawan, betul? Cuma karena memang kekhawatiran berlebihan, akhirnya kita mengharamkan yang dihalalkan. Ya, bukan nasi yang salah, metabolismenya yang salah. Dulu nggak apa-apa, kita makan nasi nggak ada masalah. Ngapain sekarang masalah? Sampai swasembada beras kita dulu, betul? Kok sekarang di Sumbang masih nggak berani makan? Wah, ini ada masalah nih. Nah, itu yang mungkin mesti diluruskan. Nah, ini yang kita ingin bahas. Ada nasihat ulama tentang penyebab memiliki sikap lemah. Ya. Sikap lemah tersebut dalam Islam ya, itu dalam bahasa Arab namanya al-ajzu. Ajzu di sini artinya ta'jaz. Orang yang tua, orang yang lemah. Berasal kata dari al-ajzu. Al-ajzu di sini memiliki dua arti. Ya. Kadang diterjemahkan lemah, kadang diterjemahkan akhir. Jadi kalau dibilang lemah sih enggak, cuma lelet. Karena terbukti kalau orang punya power pasti fastabikul. Ya, ada perlombaan. Ini enggak, lemah sih enggak, Ustaz. Cuma lihat, ini orang muda, cuma heran masbuk mulu, betul? Nggak usah angkat tangan, santai aja ya. Kenapa kalau subuh mesti orang tua yang kumpul? Yang muda mana? Deh, kalau ngobrol ngomongin masalah tempat nge-gym. Soalnya bagus tuh, barbelnya. Ini kanan 35 nih. Kiri 25 nih. Diangkat barbel kanan kiri. Nih kelopak nggak sekilo nggak keangkat. Pagi pada kemana? Gimana mau menaklukkan dunia kalau pagi aja nggak bisa ngangkat kelopak mata kita? Katanya kuat. Kalau ngomong masalah olahraga, tata janjian main futsal sama basket, betul? Anak nangis, orok, lagi cacingan, nggak kuat ngendong. Bininya nggak pernah olahraga semalaman ngangkat bayi, betul? Ini yang kuat siapa sebenarnya? Nah, ini kayaknya asik nih kalau dibahas nih ya. Oh iya Ustaz ya. Ternyata kita punya sikap lemah ini. Nah, lemah itu ada sebabnya. Sebab yang pertama, ini kata ulama nih, kita bahas aja dulu, entah ketemu ujungnya nih. Yang pertama, karena memang ada indikasi dulu, indikasi orang memiliki penyakit lemah, sikap lemah. Indikasinya nih, nanti ada bentuk khususnya. Indikasi yang pertama, orang udah mulai kelihatan lemah ini hidupnya, itu meninggalkan dakwah di jalan Allah. Orang kalau udah mulai malas ngaji, malas jadi panitia, diamanatin untuk sesuatu yang sifatnya gotong royong, malas, udah kelihatan nih. Oh dulu zaman baru-baru hijrah Ustaz, marbot mana yang dia nggak kenal, betul? Temennya takmir, betul? Oh sohib anak tadi di masjid sini tat CS, apalagi musola sono, oh teman nongkrong tat, itu masjid agung sono, semua disebut. Baru hijrah, masya Allah. Dia kenal semua orang yang jadi penghuni masjid. Qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dia punya hati terikat sama masjid.
Kelihatan deh orang baru hijrah kelihatan. Kita bisa lihat lah ya. Soalnya nggak pernah begitu. Sekarang dia begitu kelihatan lah. Yang tadinya mungkin kalau janji sama orang udah kesang bener pasti mulu. Bro datang nggak? Udah datang ntar gitu ya. Dulu belum hijrah. Sekarang insya Allah. Oke insya Allah. Dulu nggak pernah insya Allah. Dia yakin aja dulu. Dikit-dikit alhamdulillah. Kalau kaget subhanallah. Padahal dulu nggak pernah. Alhamdulillah jadi baik. Alhamdulillah. Cuma ini kan kadang-kadang masa berganti, masa bergulir. Demi Allah, dia suka kadang-kadang menjadi orang yang imannya turun. Karena kebaikan yang dia lakukan tadi yang kita sebut dari mulai insya Allahnya, alhamdulillah, takjubnya dia dengan istiqlal dan sebagainya gitu ya. Itu karena iman yang dia miliki. Tapi kalau iman lagi turun, insya Allah mah insya Allah. Cuma buat alasan gak datang. Kalau dulu insya Allahnya benar, insya Allah dia datang on time. Tapi kalau sekarang insya Allahnya lain, lu mau datang, ya kan insya Allah gitu artinya. Ya kan insya Allah kan janji, ya kan insya Allah. Insya Allah itu kan jika Allah mengizinkan, insya Allahu. Insya jika Allah mengizinkan kan. Sekarang Allah ngizinin nggak? Ente sehat, kagak hujan, kendaraan ada, tempatnya deket lagi. Harusnya datang dong. Nggak ada alasan. Ya cuma kan insya Allah gue nggak janji. Insya Allah kagak janji, coba tuh. Nah, udah mulai beda nih. Nah, ya. Atau mungkin self remindnya kacau. Kalau dulu entar pegang beker, ya ngingetin dia kapan azan berbunyi. Kalau bisa 5-10 menit sebelum azan tuh intizar, menanti waktu azan. Kalau sekarang ya azan berbunyi dia yang kaget duluan. Astagfirullah udah azan begitu. Nggak bahagia dengar azan. Ini udah mulai kendor nih. Kajian begitu. Kita ada kajian ntar di Bintaro nih, di Al-Hijrah. Emang udah Sabtu lagi? Begitu katanya. Emang Sabtu? Emang kapan? Ya Allah cepet banget ya. Tuh udah mulai down tuh. Udah mulai down tuh. Ini ada masalah nih. Tadinya Masya Allah kalau nggak diingetin nggak pulang-pulang. Kajian pagi lain. Selesai WA temen samping. Bro ada lagi gak bro? Ada jam 9 sana. Jam 9 janji lagi. Belum habis Johor janji lagi. Habis Johor ada lagi gak bro? Habis. Ada ntar jam 2 sampai asar. Asar begitu. Kalau nggak bini yang ngingetin lu nggak pulang-pulang, nggak pulang-pulang tuh. dulu. Sekarang ya Allah baru duduk udah lihat jam. Ini habis jam berapa nih? Baru mulai. Habis jam berapa? Nih hati-hati nih orang kalau udah mulai begini nih, antum yang punya hati ya, antum yang punya jiwa, ya hati-hati nih meninggalkan dakwah. Maksudnya meninggalkan dakwah gimana sih Ustaz? Dakwah itu kan ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita nggak dibikin kepo sama orang. Agama ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Agama bukan tontonan. Agama tuntunan. Ya. Makanya kalau sampai ada orang yang sampai ada orang yang sampai terjebak dalam hal yang salah berkaitan dengan agama yang dia berada di atasnya, waduh. Ya, dia harus paham, dia harus mengerti bahwa memang kemuliaan seperti apa yang dijanjikan. Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Jadi betul-betul harus paham, harus mengerti seperti apa yang diinginkan dalam syariat agama. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita disuruh tidak boleh meninggalkan dakwah ke jalan Allah. Ya, dakwah yang dimaksudkan di sini imma buat dirinya, imma buat keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Yang kedua, indikasi yang kedua, orang punya karakter lemah dalam agama. Yakni udah mulai lemot dalam beribadah, ta'jaz. Ke masjid ngapain bingung. Ya, sekalinya nyari tempat, nyari imam, pokoknya yang bacanya pendek. Betul? Entah nih Ramadan nih, kejadiannya macam-macam tuh. Kita yang iklanin mulu tuh. Lu terawih di mana bro? Gue mau terawih yang di luar komplek aja. Gue mau mendingan yang di komplek. Kenapa emang? Cepet. Tuh mulai tuh. Ya udah tahu yang namanya sholat terawih kata Nabi,
afdhalu sholatul lail tulal qiyam. Sholat malam yang paling afdol, yang paling lama berdiri. Nabinya ngomong, yang dia iklanin kebalikan. Kayak orang sekarang bikin spanduk ngajak berbuat bid'ah, nggak pernah bikin spanduk ngajak sunnah, betul nggak? Aneh muter sama sohib-sohib kemarin di Surabaya, Pamekasan, Madura, muter naik motor tuh, ya sampai ke mana? Ke Malang, balik lagi Sidoarjo, kemudian ke Surabaya. Sepanjang jalan kagak ada iklan sunnah, iklannya maksiat sama bid'ah. Sampai kadang-kadang kalau hati boleh bercanda sedikit sama jamaah nih, ini gue tinggal di Indonesia negeri Islam atau mungkin yang nggak jelas nih. Karena sepanjang jalan ajakan beli rumah secara ribawiyah. Gade, STNK, BPKB banyak di mana-mana. Ya, kemudian juga ajakan-ajakan ritual-ritual bid'ah. Ini mana yang sunnah? Aneh sekali. Sampai orang takut ngiklanin sunnah, takut. Hari gini orang takut ngajak sunnah, takut dibilang wahabi, begitu. Astaghfirullahaladzim. Dia ngajak berbuat bid'ah nggak takut dibilang sesat? Ajib gak? Ayo dong belajar secara ilmiah. Bukan untuk berdebat, tinggalkan perdebatan. Solusinya belajar. Karena nanti harusnya ibadah itu membuat kita makin punya power. Ya, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ketika selesai sholat subuh, dia duduk berzikir hingga terbit matahari. Muridnya Ibnu Qayyim gak berani negor, ada di belakangnya. Selesai waktu syuruk sudah datang, Ibnu Taimiyah menghadap Ibnu Qayyim sambil tersenyum. Inilah suplemen batinku, katanya. Makin sehat dia. Ketika sudah berzikir, maknanya ibadah ini mendatangkan kekuatan. Apa dikatakan sama Khalid tadi, Khalid bin Walid? Di situ kah yang aku katakan pada pasukanku, kita dengan mereka orang kafir, sedikit jumlah kita, banyak musuh kita, tapi kita menghadapi mayit, hancurkan mayit tersebut. Kita punya power dengan ibadah kita. Ibadah mendatangkan kekuatan. Ya lihatlah orang-orang tua yang ada di waktu subuh. Ya, karena mungkin kelemahan mereka yang mungkin nggak seperti orang muda lagi, yang banyak kesempatan berbuat maksiat. Rutinitas ibadahnya itu kuat banget. Kadang-kadang kita nggak bisa mengalahkan mereka. Ini orang sudah tua, matanya sudah nggak awas, tapi sebulan bisa 4 kali hatam. Kita yang lancar ngaji, ya Allah, kadang-kadang sekali hatam pun boro-boro sebulan, betul? Kita nggak punya kekuatan, mereka punya karena Allah izinkan kekuatan tersebut. Sudah mulai kelihatan lemah dalam beribadah. Orang kalau sudah mulai ibadah jadi masalah, ngelihat Quran kayak tebel aja, ngelihat masjid kayak jauh aja. Ya akhirnya pengen buru-buru beres melulu. Deg-degan ngelihat Ramadan makin mendekat, kayak orang bingung, betul? Ya Allah, mari sebentar lagi Ramadan lagi, ya Allah. Bukan senang. Orang kan harusnya senang sama Ramadan kan? Dan minta dipanjangkan umurnya sampai Ramadan kalau bisa. Karena banyak orang yang berharap Ramadan sudah nggak nyampe, sudah meninggal kemarin-kemarin. Kita masih dipanjangkan umur kita. Dan per huruf kita baca Quran itu kan 10 nilainya. Per huruf 10 nilainya. Oh, ngaji 10 tat per huruf 10. Insya Allah tat masuk Ramadan anak belajar ngaji nih. Belajar ngaji Ramadan dari sekarang. Ramadan tinggal hatam. Karena hari-hari biasa para sahabat Nabi itu 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Tapi bulan Ramadan mereka berlomba-lomba hatam. Karena ada janji per huruf 10 nilainya. 1 kali hatam, 10 kali hatam. Bahkan Nabi mengatakan, Inna Qur'an yaqulu wa yu'ti syafa'ah. Wa qala al-Qur'an, Ya Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-lail, fasyafi'ni fihi. Itu Ramadan. Duhai Tuhanku, kata Quran di akhirat nanti, aku membuat si fulan tidak tidur malam karena baca aku. Ima terawih, ima baca ayat. Nah, tulal qiyam, dia panjang berdiri. Fasyafi'ni fihi, berikan aku sebagai pemberi syafaat. Oh, Ramadan dan indah. Oke, ulama bilang kalau orang tahu manfaat Ramadan, dia bakal berdoa, semoga semua bulan adalah Ramadan. Ya, kita kalau ngomong gitu di orang yang nggak demen puasa, doa yang bener yang lain gitu. Semua Ramadan puasa mulu dong. Kapan nongkrong di kafenya kita gitu.
Ya Allah, kita mesti jadi orang yang jangan lemah. Indikasi kedua tuh lemah dalam beribadah, dalam semua hal ya, semua hal. Ibadah secara umum, dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, nikah, cerai, belajar, bisnis, macam-macam lah. Pokoknya lillah, yang buat Allah. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua yang kita peruntukkan untuk Allah, kita nggak boleh lemah. Yang ketiga, kita juga jadi suami kadang-kadang suka lemah kan? Ya, karena pegal dengan ujian rumah tangga, kayaknya pergi cepat pulang lelet gitu, betul? Kalau pagi paling rapi, ganteng, gitu. Pulang nggak nyampe-nyampe, kayaknya nggak nyampe-nyampe, tahu? Karena nggak ada semangat, lemah. Kadang-kadang kita lelah. Ya Allah, capek jadi pemimpin nih, rakyat demo mulu, betul? Ibu juga lelah jadi pengamanah, penerima amanah suami di rumah kan? Kadang-kadang orang merasa lelah, itu indikasi, hati-hati. Karena kalau dia belajar benci dan cinta karena Allah, tak ada lelah dalam beribadah gitulah. Yang ketiga, indikasi yang lain ya, ini jarang atau sedikit membaca dan malas menuntut ilmu. Ini umum deh. Ulama ingetin dulu nih. Bahkan antum melihat status WA ana tuh, ana bikinkan video pendek perkataan Syekh Muhammad Al-Hasan itu, ya. Itu saya ditanya oleh orang yang bertanya kepada beliau, bagaimana kau memanage dirimu? Apakah tiap hari kau belajar memberikan sesuatu yang bermanfaat? Saya mengatakan, kalau saya tidak belajar dalam satu hari, saya hinakan diri saya. Tidak berarti saya hari ini berarti. Kalau hari ini saya tidak beramal sesuatu yang mendatangkan manfaat buat orang, saya hujat diri saya ini. Masya Allah. Kita ngelihat orang-orang soleh begitu, malu kita. Ya, malu. Padahal Masya Allah ya, kalau kita selevel dia masih sibuk jawab pertanyaan orang, dia nggak sibuk belajar. Ya, makanya lama-lama kita mulai paham, karena memang agama yang kita sampaikan ini bukan pekerjaan, tapi kewajiban. Ya, kalau kerja ya kerja, lain hal lah, kita banting tulang. Ini kewajiban. Nah kalau sudah bicara kewajiban, kita bicara rukun dan syarat dong. Karena dampak dari sebuah kewajiban adalah manfaat buat orang yang melakukannya kan. Ya, saya mengatakan belajar, jangan kita nggak belajar. Kita punya masalah di kantor kita, ngaji, belajar. Allah angkat derajat ente insya Allah. Ente masalah dalam pekerjaan, jangan sampai nggak belajar ngaji. Insya Allah derajat diangkat dalam bisnis insya Allah. Jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi keluarga. Wallahi, jangan nggak belajar. Karena umum dalil mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu bahasa Allah, yarfa'. Kapanpun, dimanapun Allah akan angkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat selalu orang yang dimana saja mau menuntut ilmu. Sehingga dia menjadi orang yang layak tinggal di bumi. Dimanapun bumi dipijak, langit dijunjung tinggi sama dia. Karena dia nggak rubah peruntukan dirinya. Tercipta untuk beribadah. Jangan kita yang seger. Calon mayit aja suruh belajar. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan nih mayit, orang yang mau mati ajarin la ilaha illallah. Mayit suruh belajar la ilaha illallah. Kita yang seger malah ngayap mulu. Ini sangat disayangkan sekali. Itu indikasi yang ketiga. Yang keempat ditekankan sekali ya, indikasinya adalah lemah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahil munkar. Ya, kita orang yang nggak merespon amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu artinya memerintahkan pada kebaikan. Alasannya nggak enak, Ustaz. Anda sih pengen ngingetin tat bentuk kebaikan, cuma takut dia marah. Ya udahlah, kalau memang khawatir dia marah, kan antum bisa doain. Ini antum ngedoain kalian yang ada menghujat. Kita lihat pemimpin ini berbuat zolim di atas sana para pejabat, betul? Antum nggak bisa ngerubah, karena siapa antum, pengaruh juga enggak. Gerakan tangan maupun lisan. Tapi pernah gak ada yang mendoakan pemimpin? Ya suruh jujur saja, pegal sama presiden. Ya pegal sama presiden. Jangan digerutuin, iya deh gitu. Ada yang ngedoain gak presiden dari pagi? Kagak ada, yang ada ngerumpi betul. Ada gak yang ngedoain gubernur bawaan presiden dikit? Ya ada. Ada gak yang ngedoain wali kota? Bupati, camat, lurah, RW, RT, kita nggak saling mendoakan, itu
masalah kita di situ. Kita cuma menghayalkan sebuah perubahan tanpa ada action. Sementara nabinya mengatakan la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali action dengan doa. Kita nggak pernah saling mendoakan. Antum pegel sama temen, antum udah nggak bisa ngerubah, ngedoain nggak? Enggak, itu masbullah, masalah buat lo gitu loh. Pernah nggak berpikir kita ingin ada perubahan dengan adanya doa? Ini sangat disayangkan sekali. Dan itu sering terjadi. Akhirnya kita menjadi orang yang nggak tertarik untuk amar ma'ruf, apalagi nahil mungkar. Nyuruh orang sholat aja capek. Itu anak ada disuruh sholat, udah capek Ted? Ya udah capek. Selama statusnya anak nggak ada kata capek, karena nggak ada bekas anak. Itu bini nggak disuruh pakai kerudung, aduh pegel Ted. Dia disuruh Ted, tahu dah. Capek aneh, kok capek? Kan masih ada ikatan rumah tangga. Yang nanggung dosa siapa? Gitu loh. Ayo dong, jadi orang jangan ada kata lelah. Karena orang kalau udah lelah, lemah, takjas, apalagi amar ma'ruf nahil mungkar, kita diumpamakan seperti setan bisu. Ini setan bisu. Kok setan bisu? Nggak manusia yang bisu. Setan bisu. Kerjaannya berkomentar, berbuat maksiat, tapi nggak mendatangkan fungsi kebaikan. Ya kalau memang tangan bergerak sudah nggak dipandang, lisan mengungkap kata tak didengar, tolong doa jangan berhenti. Biarlah nanti Allah yang bekerja, yang merubah semuanya. Nah, itu yang jangan lupa tuh jamaah. Setiap pagi dan petang sisipkan doa untuk umum. Allahumma ighfir lil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya'i minhum al amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Pakai pendapat Hasan Al-Basri, kalau aku tahu umurku sampai esok pagi, yang kulakukan pada hari ini mendoakan pemimpin. Doakan pemimpin, kita doakan. Semoga Allah jaga, Allah berikan hidayah buat mereka semua, betul? Kita ajak orang mendoakan mereka. Nggak usah takut dibilang Wahabi gitu. Doakan gitu lah. Karena memang harus mendoakan mereka. Kalau nggak didoakan, Masya Allah. Ibu doakan suami ibu, dia orang yang lelah, ya, yang dia tahu cuma menaklukkan dunia, kadang nggak sempat kumpul sama keluarga. Bukan nggak mau kumpul, memang nggak memungkinkan buat kumpul. Ya kadang dia juga pengen belajar, cuma ya nggak bisa. Mau bilang apa? Ya alhamdulillah kalau punya kantor yang setiap makan siang ada kajian dulu, alhamdulillah. Kalau enggak ya qadar Allah. Doakan, doakan, doakan. Semoga Allah berikan yang terbaik gitulah. Karena mendoakan pemimpin itu penting sekali. Bagi di mana kita berada, ada seorang pemimpin, wajib kita doakan. Kita lagi safar, doakan amir safar kita. Ya, semoga kuat imannya, bisa mengambil keputusan gitulah. Karena kalau tidak bahaya. Oh teman-teman di offshore, kadang-kadang menggampangkan. Amirnya bilang tidak boleh mancing karena beresiko fatal, ya dan lain-lain. Tetap ada yang nyolong ikan. Boleh gak makan ikannya? Nggak boleh, haram. Ente punya amir, punya pemimpin. Atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, sama Rasul, taat sama pemimpin. Dengan catatan la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Nah kita nggak boleh ngangkat pemimpin orang kafir, nggak boleh. Makanya antum kerja di perusahaan non muslim dipertanyakan sama ulama. Mendingan kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap, punya izzah kita. Itu yang dikhawatirkan nanti. Kita jadi kacungnya orang non muslim, ikut aturan main mereka, banyak hal yang nggak sesuai dengan syariat. Ujung-ujungnya kita nggak bisa komen. Habis gimana Ustaz? Anda nggak punya kekuatan Ustaz? Ya ini kan Desember, lagi juga jarang tuh, cuma Desember doang. Ngomong pakai baju center class tapi, ya kayak badut lama-lama begini. Jangan, ya punya izzah lah kita. Yang kelima, ya indikasi yang kelima, orang itu lemah, ta'jaz, karena memang dia lemah berkorban untuk urusan agama. Kalau orang yang jiwanya berpikir ke depan, selalu melihat kemungkinan peluang buat menggapai kemuliaan. Ya kayak apa contoh yang paling gampang ya? Ini kita kumpul nih sekarang begini nih. Nggak di sini aja sih, di mana aja. Antum lihat perkumpulan, antum pernah dengar kan dalil Nabi yang mengatakan la ya'kulu tu'amak ila taqiyun, betul?
Kamu kalau mau memberikan makan minum, berikan makan minum sama orang yang bertakwa. Kita kalau lihat jamaah kumpul kayak begini, antum jangan nunggu panitia ngasih air. Lihat agen air di mana, antum pesenin kasih mereka, pahala buat antum. Bukan nunggu panitia ngasih di mana aja, nggak di sini di mana aja. Artinya kita ngelihat perkumpulan orang-orang, bukan lihat orang kumpul, gue dagang nih. Bukan begitu gitu loh. Boleh dagang, bukan nggak boleh. Ya, selama tempat tersebut dilegalkan buat dagang. Saya kalau saya Utsman Al-Khamis, ya, bahkan Ustaz Irwandi Tarmizi dalam fatwanya juga ketika aku dengan fatwa Al-Irsyad itu mengatakan haramnya berdagang di tempat orang berjalan. Dan kita belinya pun haram hukumnya. Nggak main-main loh. Ya, makanya fatwa didengerin. Jadi harus tahu nih kita nih. Ya, karena Islam ini menginginkan semua ada peruntukan. Semua ada peruntukan. Ya, panitia aja ngiring orang kajian, dianya warawiri nggak kajian, haram. Sampai ketriskaan, warawiri duduk belajar. Kita semua thalibul ilmi, kata si Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi. Hatta si ustadznya pun thalibul ilm, penuntut ilmu. Supaya hati kita hidup. Kalau enggak kita lemah, sampai kita lupa. Ini kumpul kita nih mendatangkan kesehatan, panjang umur. Sayang kalau kita kumpul enggak mendatangkan manfaat, itu sayang sekali. Yang Islam tawarkan apa? Man arada ayubsatu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyashir rahimahu. Ente pengen disehatkan badan, jangan ngomongin masalah suplemen, jangan ngomongin masalah olahraga. Silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki. Yang ngomong Rasul langsung. Jadi kalau mau olahraga, sepeda jauhan dikit, tapi nemuin orang soleh, kajian di sono, nemuin teman, silaturahmi, begitu. Tarik gas kita, ayo healing. Batin juga butuh olahraga. Ke sono jangan cuma cekak-cekikik atau selfie, belajar. Ada kemarin 100 kilo Tat, Masya Allah, bagus dong. Makanya udah seminggu anak ke masjid nih Tat. Oh Masya Allah, 100 kilo goes. Udah seminggu nggak ke masjid, lu ngapain 100 kilo kalau begitu? Merentek Tat. Jadi haram, nggak boleh. Ya, nggak ada alasan orang kalau pulang safar, pulang olahraga makin sehat. Ini banyak diantara kita lupa, badannya disehatin, batinnya dilemahin. Ya, tumben bro nggak ke masjid, gue habis main bola ntar dah. Habis main bola ntar dah, coba. Karena nggak tahu bagaimana mendatangkan kesehatan. Ya. Padahal main bola sehat, ayo kita main, gitu ya. Nonton bola yang nggak sehat. Cuman di kita hobinya nonton, kejebak dalam permainan orang-orang Romawi ini. Kalau ada masalah di kerajaan Romawi, pasti kaisarnya itu bikin kayak arena untuk membuat event-event yang mengalokasikan pemikiran rakyat supaya nonton gladiator, nonton pertandingan, lupa masalah negara. Di gitu udah hampir mirip jebakan Romawi begitu. Hampir masyarakat udah nggak mau pusing negara mau diapain. Yang penting kita dengerin tuh, ada informasi transfer pemain bola sekian juta dolar, betul? Orang senengan mikirin bola ketimbang mikirin negeri. Ini terjadi sekarang. Masalah hilang dengan masalah kayak penggadaian, betul? Masya Allah, mau kejebak kita ke situ? Jangan, fokus. Orang Islam mesti punya karakter. Kenapa? Kita bicara al-ajzu nih, ya kelemahan. Biarin orang kejebak, kita enggak, fokus. Ya, jangan naik turun. Walaupun iman memang naik turun, ya stabilkan karena kita yang punya iman. Yazidu bittaqwa yang kusubil maksiat. Standarnya zikir pagi petang deh. Ya, letakkan semua pada tempatnya. Siang untuk bekerja, malam istirahat. Berkahnya pagi. Barik li ummati fi bukuria. Sejak pagi sudah wake up. Atur dunia dari pagi. Orang sukses pagi itu dimuliakan banget. Tidak ada kata tidur pagi. Kita sampaikan di perjumpaan yang lampau, kalau bisa talak tidur pagi ditalak. Haramin itu. Kalau pengen sukses, ya. Kalau Anda nggak pengen sukses ya terusinnya tidur pagi. Pakai antimo sekalian gitu ya. Rawetan meremeh. Lemah untuk berkorban demi agama. Mulai ukur. Iya ya. Aneh kalau ngelihat agama lagi butuh sesuatu kok nggak ngerespon ya. Tapi kalau ada lelang yang menjanjikan dunia, Anda berebut paling depan. Ini ada yang salah nih. Ya, ente ngelihat nih mau Ramadan bro. Itu masjid banyak yang belum rapi.
Ya taruh kata ente wudu, kalau bagusin tempat wudu kan wudunya orang kan pahala ente. Ente bingung nggak akur sama masjid karena pemahaman hilaf yang berbeda. Paling nggak jangan nggak mendatangkan fungsi buat mereka. Keliling di tempat kita nih, mana yang